tidak masuk surga, tapi tidak semua masuk surga langsung. Ada yang dia kena kafarat dulu, ini dia kafaratnya. Nih ya, nih Rasulullah SAW bersabda ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat, berbaiklah kalian kepadaku, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina. Tadi kakak bilang kan ayatnya kalau dia mencuri berzina masuk surga. Tapi kakak lihat dulu di sini. Tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan di antara kaki dan tangan kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian memenuhinya, maka pahalanya ada pada Allah. Dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut, lalu Allah menghukumnya. Tuhan kita beda ya kak. Kalau Tuhan kakak perempuan berzina nggak dihukum ya kak, karena sudah ditebus sama Yesus ya. Tapi kalau di sini dihukum ya. Barang siapa kalau tersebut Allah menghukumnya di dunia, maka itu adalah kafarat baginya. Apa itu kafarat? Itu adalah penebus dosa ya. Dan barang siapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya, tidak menghukumnya di dunia, maka urusannya kembali kepada Allah. Jika dia mau dimaafkan atau disiksanya, itu urusan Allah. Maka kami berbaiat kepada Rasulullah. Jadi di dalam Islam makanya ada hukum hudud. Hukum hudud itu apa? Kalau mencuri potong tangan kak. Jadi kalau mencuri dipotong tangan dulu kak, baru bisa masuk surga. Ya, begitu kak. Nggak ada ceritanya mencuri nggak dipotong tangan terus masuk surga. Karena perintahnya di dalam Islam adalah ketika kau mencuri potong tangan, ketika kau berzina dengan ketika kau masih perawan kau berzina, maka kau dicambuk 100 kali kayak di Aceh tuh kak. Tapi kalau kau berzina dengan laki orang, kau dirajam, badanmu setengah ditenggelamkan, baru kau dilempar. Makanya pasti masuk surga mereka karena mereka sudah menanggung hukuman. Beda di agama kakak, perempuan berzina nggak ada hukumannya, tetap diselamatkan Yesus karena memang pesunda lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti itu. Nengok jangan jelas, tolong menilainya. Yang kutanya ini kan Bukhari tadi. Saya sudah jawab pakai hadis Bukhari juga. Gimana sih kak? Katanya berzina tidak masuk surga. Kan sudah saya jawab. Di mana ketidakpuasan kakak? Kan sudah saya bawa dengan ayat kafarat, dalil kafarat. Kan sudah dikatakan di sini. Kan Allah bilang kalau kalian tidak menyekutukan Allah, berzina, ya kalian masuk surga. Kenapa? Karena ketika berzina kan sudah Kak, yang namanya di Islam itu kalau berzina nggak bebas gitu aja, Kak. Kalau kalian berzina, kata Rasulullah, itu dilempar pakai batu. Kalau berzina dengan laki orang, kalau kau istri orang, kau berzina dilempar pakai batu sampai mati. Hukumannya sudah dibuat, karena itu perintah. Maka Rasulullah mengajarkan orang Islam ini ikuti aturan Islam. Kalau mencuri potong tangan, Kak, ya pastilah masuk surga kan udah dipotong tangannya. Tuhan kami bukan Tuhan yang keji kak, udah dipotong tangannya terus dicampakkan ke neraka. Ih, ngeri kali Tuhan begitu. Itu parah kak, Tuhan begitu. Kalau Al-Bukhara 81 lain pula ayatnya. Al-Bukhara apa ini kan hadis dengan ayat. Kakak ini lucu loh. Kakak tadi bertanya tentang hadis, sekarang kakak tanya ayat lagi. Kakak mau tanya yang mana? Yang tentang Al-Bukhari tadi sudah saya jelaskan. Kakak sudah paham nggak konteksnya? Tetapi di Al-Bukhara 81 nggak ada Al-Bukhara 81 apa? Ini kakak nih apa sih? Kak, kakak kan orang Kristen. Kalau kakak salah itu wajib saya luruskan. Contoh Al-Bukhara itu apa? Al-Quran atau hadis? Al-Baqarah ayat 81. Al-Baqarah Quran surah Al-Baqarah. Ya Allah, inilah kadang-kadang orang Kristen ini udah salah masih juga Dan belum terima. demikian barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka dia kekal di neraka. Ya iya kayak kakak lah, kan kakak yang menenggelamkan diri kakak. Kak, yang ditenggelam orang yang sudah bertubi-tubi berdosa itu rata-rata orang kafir dan munafik. Kan di situ kan orang yang beragama Islam mencuri dan berzina kan tidak masuk ke golongan yang kafir. Dia kan berdosa, maka dia dihukum dulu, baru dia bisa masuk surga. Karena ada perintah kalau orang Islam berzina dihukum dengan cara apa? Kalau dia masih kakak ini gimana sih? Kakak yang Islam saya atau kakak? Kalau kakak mau membantah jawaban saya, nanti bantah pakai data. Memang betul orang yang ditenggelamkan dalam dosa ini rata-rata orang kafir. Kak, ini kenapa sih orang Kristen nih dia yang nanya ke kita? Dia nanya kita menjawab. Kita berikan penjelasan menggunakan dalil juga. Dia pula yang malah cerewet dari kita. Kalau kakak udah tahu jawabannya dan kakak ingin saya menjawab sesuai jawaban kakak sendiri, ya kakak ngapain nanya ke saya? Kalau menurut kakak di dalam Islam orang yang ditenggelamkan dalam dosa dia kekal, ya udah memang seperti itu. Satu kata masalahnya. Kontradiksi nih, satu kata. Kontradiksi itu apa coba? Diksi kontradiksinya yang mana? Dengar ini ya, kita pelan-pelan nggak bercakap kita apa kita? Nggak, saya nggak ngajak Anda bertengkar, cuman Anda agak sedikit kurang mendengarkan. Anda kan penanya, bentar Bu,
Di sini status Anda kan penanya yang menjelaskan saya, kecuali Anda statusnya adalah pendiskusi. Kalau Anda pendialog dan pendiskusi, syarat dengan saya itu buka kamera biar kita sama-sama saling memberikan. Anda kan menyanggah jawaban saya, Anda Kristen. Tiba-tiba kok berani-beraninya menyanggah jawaban saya sementara Anda Kristen nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau Anda adalah orang yang mengerti definisi kontradiksi dan Anda mampu menunjukkan secara ilmiah bahwa itu betul-betul kontradiksi antara hadis dan Al-Quran, Anda harus tunjukkan metode ilmiahnya ke saya, baru Anda boleh ngobrol sama saya panjang kali lebar. Lah, Anda Kristen, nggak ngerti apa-apa, kitab Anda yang kontradiksi aja Anda nggak bisa jawab, tiba-tiba Anda menyanggah Al-Quran saya. Ini yang betul nih Uni, yang hadis itu Quran. Kalau Dua-duanya betul. kata hadis Di Al-Quran coba-coba, Quran surah Al-Baqarah yang mana yang Anda bawa? Coba-coba, mari kita lihat. Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? 1. Hmm. Dan demikian barang siapa berbuat keburukan dan dosanya. Bentar dulu. Al-Baqarah ayat 81. Ayat 81. Dengarkan ya, bisa bahasa Indonesia kan Bu ya? Anda kalau bisa bahasa Indonesia, saya yakin Anda mengerti, kecuali memang Anda menolak untuk mengerti. Tapi itu urusan Anda, karena Anda kafir. Orang kafir itu kan memang kerjaannya menolak terus. Nih, kita baca baik-baik ya. Perhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Anda jangan baca cuma satu ayat. Anda lihat di ayat pertama, di ayat sebelumnya ya. Ini Anda merujuk kepada siapa? Makanya tolong kalau cari baca Al-Qur'an itu jangan kayak baca Bible dicomot-comot. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Anda tahu nggak ini yang bicara siapa? Di sini dikatakan dan mereka berkata. Ini yang berkata ini orang kafir. Siapa? Yahudi dan Nasrani, Kristen yang berdosa, yang kafir. Gimana dalilnya? Di ayat sebelumnya. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Ya, fawailul lilladzina yaktubu. Ini merujuk kepada siapa? Ahli kitab yang membuat-buat kitab suci. Maka kemudian mereka berkata, wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Jadi orang kafir ini bilang kami tidak akan pernah masuk neraka. Kami cuma sebentar aja. Nah, dan mereka berkata, kami tidak sekali-sekali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari tertentu. Ini Allah menceritakan perkataan kaum kafir. Lalu kata Allah tentang orang kafir ini, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu. Dijelaskan sama Allah, apa yang kamu katakan tidaklah benar. Sesungguhnya siapa yang berbuat keji, salah satunya itu kafir, karena ini konteksnya kepada kaum kafir. Dan dia diliputi kekejian itu. Ayatnya kan sudah saya sebutkan. Aduh, ini orang nih loh, ini gimana sih? Ayatnya bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan, dia akan ditenggelamkan dan Ya, tapi itu jawaban untuk siapa? Itu untuk jawaban siapa? Ini itu jawaban orang di atas. Ini loh, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi. Ini Anda jangan suka baca, Anda jangan ikuti Kristen yang suka comot-comot ayat kalau menginjili di gereja dong. Ini Al-Quran saya kontekstual. Konteks ayat ini bicara, aduh jangan dipotong kecuali Anda paham. Anda ngerti nggak kalau ayat Al-Quran itu nggak bisa dikeluarkan dari konteksnya karena dia punya konteks. Ini contoh, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Nah, di sini dikatakan bahwa apa yang kamu katakan itu tidaklah benar, kata Allah. Sesungguhnya siapa yang berbuat kejahatan dan dia diliputi, ditenggelamkan. Berarti di sini Allah sedang menjawab perkataan kaum kafir. Siapa dia? Yang ini, yang kaum kafir itu. Ya Allah, ini orang Kristen nanya Islam, dia pula yang saya lagi nunjukin ayatnya, Bu. Ibu kalau seandainya misalkannya salah paham tentang Al-Quran, saya nggak masalah. Itu urusan ibu. Ibu kan kafir. Ibu tetap mau ibu paham dengan Al-Quran saya, mau tidak paham, ibu tetap masuk neraka, nggak ada urusannya. Dan kami bukan orang botol yang baca ayat itu cuma dipotong-potong gitu doang nih. Waqalu lan, aduh, ini Kristen ini emang nggak ada adab loh, kurang ajarnya, nauzubillah loh. Dia yang bertanya, kita yang jawab, dia pula yang nggak bisa menjelaskan. Yang kontradiksi itu kitab kau. Di kitab kau dikatakan Allah bukan manusia, tiba-tiba Tuhan kau jadi manusia, itu baru kontradiksi namanya. Nah, bukti lagi kitab kau kontradiksi ini. Ini contoh kontradiksi itu begitu. Ketika Tuhan berkata, ini loh, aku tuh gini loh ya, kalau menjelaskan itu cuma sebentar aja, sekali, dua kali, tiga kali udah capek kali, pun orang botol kok dijelasin nggak ngerti nih. Tuhan kau itu kontradiksi nih. Bangkitlah murka iblis, nih contoh. Nah, ini kontradiksi. Harusnya kau yang malu, kok bisa kau Tuhan kok dikatakan iblis. Nih ya, bangkitlah murka Tuhan. Nah ini contoh nih ya. Ini kitab kau yang kontradiksi. Dalam kitab, kalau kau mau nunjukin kontradiksi, contohnya gini loh Bu, saya ajarkan Ibu ya.
Ya ibu cerewet kali gitu yang jelasin nih. Nah ibu nih contoh nih ayat kontradiksi itu dalam kitab catatan karangan manusia yang ditulis oleh nih ya, ini contohnya nih. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud. Nah ternyata dalam Tawarik di sini yang bangkit murka adalah iblis. Iblis bangkit. Nah jadi antara Tuhan dan iblis itu seolah-olah sama. Jangan-jangan Tuhan itu iblis, baru ini dikatakan kontradiksi. Kalau ini bukan kontradiksi, ini di sini Allah berfirman kepada kaum kafir. Karena apa? Karena kaum kafir yang bilang di sini apa sih ini? Kenapa ibu yang kejang dan tantrum, mentang-mentang ayatnya kontradiksi, nggak tahu malu, Bible-nya yang kontradiksi antara iblis dan Tuhan sama aja, kok malah nuduh Al-Quran ini kontradiksi. Ibu kalau panas ya panas sendiri, makanya siapa suruh ibu mengambil kitab suci yang kontradiksi, jadi ibu malu mungkin, maka memaksa saya mengatakan Al-Quran saya kontradiksi. Ibu nggak tahu malu sih, Kristen nggak tahu diri, dikasih jawaban malah ngamuk, malah tantrum. Makanya ibu jangan jadi Kristen, punya ropeneoma kan ibu. Ayat di kitab ibu ini kontradiksi antara Tuhan sama iblis sama aja, sama-sama bangkit murka. Di situ jelas Allah berfirman kepada kaum kafir, kepada orang kayak ibu yang memang pasti masuk neraka jahanam. Udah aku turun dulu, ganti akun dulu ya. Telepon via DM itu adalah jembatan saya bisa menjadi saya yang sekarang gitu. Tanpa doa dari mami dan tanpa mungkin dorongan dari keluarga-keluargaku yang Islam, itu mungkin aku tidak akan menemukan titik gimana sih caranya mandiri di dalam agama Islam. Dan yang kedua, aku tidak mengerti mendapatkan uang yang halal, benar-benar halal dari agama Islam itu seperti apa gitu. Dan yang kedua, yang harus kalian tahu, yang harus kalian bersyukur dari agama Islam itu cuman satu pesan saya. Resapi apa yang harus kalian resapi, percaya apa yang harus aku percayai, makan yang apa menurut aku itu makanan yang akan membawa aku dalam kematian husnul khotimah. Dan yang ketiga itu, aku percaya doa seorang ibu yang beragama Islam itu adalah mutazab banget. Kalau tidak mutazab, aku tidak akan mungkin menjadi sosok pribadi orang yang bisa berdiri di layar di depan kalian semua. Perjalanan saya bukan semudah membalikan telapak tangan. Perjalanan saya itu mungkin kalian bisa melihat saya bisa mengegip ke sana, mengegip ke sini tanpa saya tahu besok saya makan apa, makan ini. Yang penting saya bisa membantu orang-orang yang bisa lab, bisa membantu host yang kecil-kecil bisa lab. Kalian tidak tahu perjalanan saya seperti apa, tapi dengan doanya seorang ibu Mutia, Haji Mutia, Haja ya kalau perempuan Haja, saya tidak akan bisa memberikan sedikit rezeki saya untuk mereka, gitu. Bukan cuma orang Islam, tapi perjalanan saya menunjukkan Islam itu adalah Islam yang benar-benar menguatkan saya sebagai anak yatim piatu. Kenapa saya menyatakan saya anak yatim piatu? Karena dari keluarga orang tua saya yang laki, saya sudah dicoret, saya sudah dikeluarkan, dan saya tidak mempunyai seorang ayah. Dan situ sudah dijanjikan, ketika saya keluar dari rumah, menginjakkan kaki saya di pintu depan rumah saya bukan lagi dari kalangan keluarga papa saya. Makanya saya lebih baik saya meninggalkan keluarga papa saya daripada saya meninggalkan keluarga dari seorang mama. Karena doa-doa dari seorang mama lah yang membuat kehidupan saya sekarang menjadi pintu yang benar-benar terbuka lebar gitu. Jika kalian masih tidak percaya dengan perjalanan hidup saya, kalian rasakan dengan perjalanan hidup kalian sendiri. Apakah semudah itu? Ataukah seperti cerpen? Apakah seperti novel? Novel dibuat manusia itu sejalannya dengan iringan jalan yang nyata. Tidak akan mungkin bisa orang membuat novel ketika mereka tidak mempunyai jalan cerita yang nyata. Nah, begitupun perjalanan saya menuju agama Islam. Itulah jalan yang dipertanyakan mungkin sama host kenapa saya memilih Islam. Karena kodrat saya insya Allah dari 2000 sekian sampai sekarang saya menjadikan diri saya adalah hamba Allah. Dan
keturunan-keturunan mungkin dari Nabi Adam dan Hawa, itu adalah jalan saya bisa melihat surganya. Mungkin saya harus ke neraka dulu, tetapi saya sudah melihat surga itu ada di depan mata saya. Karena apa? Karena saya percaya doa ibu dan doa saya selama ini, semoga saya dipenuhi dengan orang-orang. Doa ibu dan doa saya selama ini itulah, saya nggak Masya bisa untuk ceritakan terlalu panjang karena saya orangnya tertutup. Tapi introvert ya. kalian bisa bercermin di wajah kalian, bisa bercermin di perjalanan kehidupan kalian. Semua orang itu mempunyai garis perjalanan tersendiri, tidak akan sama gitu. Bagaimana bisa mencapai keberhasilan sekarang? Seberapa kuatnya saya itu adalah doa dari orang tua saya dan agama yang selama 2 tahun setengah ini saya jalani. Tapi jujur ini host, kakak, bunda yang ada di sini, saya jujur demi Allah, demi Rasulullah, saya membawa agama saya belum pernah dan belum paham untuk membaca Al-Quran. Tetapi sedikit banyaknya saya mengerti karena hanya belum bisa baca mungkin ya Kak Dadis ya. kalau misalkan saya baca ya Latin saya bisa, cuma kalau misalkan saya baca ayat-ayatnya itu saya belum paham. Siap. Begitu. Nama ini Ya. Ustazah Maneng Sudarman itu biasa ngajarin para mualaf. Jadi kalau Kak Dadis mau belajar sama kakak saya, Bunda Neng, itu coba belajar online. Siapa namanya? Franciscus Jayakatra. Ada mualaf namanya Franciscus Jayakarta. Ini Itu- anaknya Uni, anaknya Uni dia. Nah, anaknya Uni itu belajar ngaji sama Bunda Neng. Silakan Kak Dadis di follow. Nanti bisa belajar lewat apa gitu, TikTok atau apa boleh. Bisa lewat bawah, bisa lewat ini juga bisa. Nah, bisa video Kak Dadis call. ada di mana Kak Dadis? Apa bunda? Ada di mana sekarang? Aku masih di luar negeri bunda. Oh, berarti online aja ya. Bisa nanti Iya, Bunda online aja bantu, belajar. bisa baca. Kalau Dadisnya mau. Kalau Dadisnya mau, ya nanti. Memang saya mencari guru privat yang benar-benar bisa mengarahkan saya, bisa Nah, membaca itu. Al-Quran bunda. Ayo Neng, Dengan Bunda Neng, apa? kakakku gaskan. Sebenarnya saya iri sama teman-teman. Setiap saya melihat masuk ke gadget saya selalu mendengarkan lantunan. Kapan saya bisa ya? Kapan mulut Pasti saya bisa. bisa melantunkan? Pasti bisa, Kak Saya Dadis. melihat, ya. Ya, silakan nanti Semangat. di follow aja Kak Bunda Nengnya, nanti belajar privat ya. Banyak orang yang belajar ke Bunda Neng, alhamdulillah sudah fasih sekarang. Oke, makasih semuanya buat kakak-kakak, bunda-bunda, buat yang sudah komen di bawah. Saya mohon izin mengundurkan diri. Kemungkinan saya nanti minta izin buat bergabung lagi. Boleh. Ya, boleh. Mempertanyakan hal cuman satu pesan saya buat semua pencinta agama Islam, pemeluk agama Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, agama kita memang berbeda, tapi tujuan kita satu, kembali dengan satu liang, dan juga kita juga diciptakan dengan satu pencipta. Jadi kalian jangan menghujat satu sama lain. Bercerminlah dalam perjalanan sehari-hari kalian, bercerminlah dari apa yang kalian makan, dan bercerminlah dari apa yang kalian dengar. Kita berbeda, tapi kita tetap satu tujuan. Meninggal pun kita tetap satu tujuan. Itu saja pesan saya, karena semua orang punya tujuan masing-masing dan punya cita-cita masing-masing. Islam adalah agama terkuat, agama yang benar-benar saya ikuti, dan agama yang akan dari awal sampai akhir hayat saya pegang teguh. Semoga yang memeluk agama Islam kita dipertemukan di jalannya Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kapok ya, nanti naik lagi ya Kak Dadis. Iya bunda. Silakan Bunda Gembala. Selamat malam Pak Piong. Ya malam, Muslim apa Kristen Bang? Kristen dong. Kristen ya Bang.
Iya dong. Silakan dong. Mau nanya Ada yang ini, ditanyakan? yang Ah, sering mau nanya sama Niripa ini, yang sering-sering viral-viral ini, kiai-kiai yang melecehkan santri-santrinya itu gimana itu Niripa? Baik. Dalam Islam dikatakan bahwa mereka yang beragama Islam itu ada implikasi kepada akhlak, dan tidak semua orang Islam itu mengaku Islam benar-benar menjalankan ajaran Islam. Dan itu dalam ranah teologi, bukan cuma agama Islam. Banyak para pastor yang juga melecehkan anak kecil. Nah, dalam kaidah tapi Islam selama saya ini- lagi menjawab. Jadi kalau saya lagi menjawab jangan dipotong dulu. Lebih baik saya kadang-kadang lebih baik ngobrol sama ustadz-ustadz yang mencabuli daripada berhadapan dengan orang Kristen ngakunya baik tapi kelakuannya cabul ya. Jadi nggak perlu kita. Jadi kami umat Islam itu nggak perlu sok ngaku Ya, saya kami anak tahu. Tuhan. Kami punya roh Tuhan dalam diri kami, tapi kelakuan kayak setan ya. Dalam Islam itu tidak pernah ada satupun, bahkan kami mengakui bahwa di dalam diri kami ini ada sifat-sifat kesetanan yang kalau kami gagal mengalahkannya kami masuk neraka. Makanya Allah memberikan dua jalan. Yang pertama adalah neraka atau surga. Nah, tidak ada di dalam Islam itu ketika menjadi Islam langsung jadi malaikat, kelakuannya nggak ada, Pak. Mau dia ustadz kek, mau dia santri kek, kalau memang kelakuannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dia masuk neraka jahanam, bahkan dia harus bertobat dulu. Nah, seperti itu dalam Islam. Itulah kenapa Allah perintahkan kami bertobat, bukan pakai darah tebus diminum lalu dosanya didamaikan ya. Nggak gitu dalam Islam. Dalam Islam itu ketika kau berdosa, maka kau tanggung resiko dan konsekuensinya. Kalau kau berzina, kau memperkodok anak orang, kau dirajam sampai mati. Kalau kau memperkodok bini orang, dirajam sampai mati hukumannya. Oh, tidak terlaksanakan hukuman di dunia, karena ada yaumul hisab, karena Allah kami maha adil. Seperti itu Pak ya. Dan setahu saya bukan cuma Islam ya, pastor pendeta tuh bahkan jumlah korbannya lebih banyak Pak. Tidak ada satupun ustadz yang diurusi oleh PBB, tidak ada satupun ustadz yang memperkosa sampai 200.000 orang anak seperti yang terjadi di dalam gereja Katolik Pak. Itu nggak pernah Pak. Yang lebih hebat tuh gereja Katolik Pak. Tidak ada yang mampu nih, ustadz aja nggak bisa ngalahin nih. Korbannya 200.000 loh Pak ya. Nah jadi ini Pak, lebih keji mana Pak? Ini korban 200.000. Kalau Bapak bisa tunjukin di pesantren di Indonesia ini yang korbannya sampai 500 orang, tunjukin deh. Baru Pak, yang keji itu ini Pak, di gereja Pak. Nih saya punya banyak data nih. Kalau Bapak mau nonton ya, mau lihat nih banyak banget nih ya. Bahkan Bapak kalau lihat merata Pak di seluruh negara ya Pak, di mana di kantong Kristen itu banyak terjadi pemerkodokan terkait tentang anak-anak, dan bahkan sorry ya, korbannya tuh nggak sedikit ya Pak. Kasusnya tuh pakai ribuan loh ya, nggak, kecuali tuh kayak puluhan tuh masih oke lah. 7 kasus pelecehan seksual terbesar gereja Katolik Pak. Jadi ini udah bukan main-main ada Pak ya. Yang pertama kita kabur kemana-mana nih, kita jalan ke seluruh negara nih ya. Bukan cuma ini Pak, di Indonesia juga banyak Pak. Di Indonesia juga banyak Pak pendeta Pak. Masih minoritas saja kelakuannya udah kayak dajal Pak. Apalagi kalau mereka mayoritas. Ini buktinya kalau mayoritas jadi banyak nih korbannya. 4.800 anak Portugal menjadi korban Pak jumlahnya. Saya minta sama Bapak tunjukin satu pondok pesantren yang korbannya nggak nyampe 800, kasih saya angka 500 aja ya. Ya, saya minta 500 orang aja korbannya ya. Kalau di gereja Katolik Pak, bukan cuma ratusan Pak, ratusan ribu Pak ya, ratusan ribu. Saya punya data banyak nih, ratusan ribu korbannya ya. Bahkan 3.000 pedo di sini Pak. Pelakunya aja 3.000 orang Pak pedo Pak nih. Nih, Komisi Perancis 3.000 pedo di gereja Katolik. Jadi gila-gilaan Pak. Maka kalah Pak ustadz kami Pak ya. Ustadz kami kalah Pak, nggak ada apa-apanya dibandingkan pastor-pastor gereja Bapak. Kalau ustadz kami ya paling ya korbannya paling banyak ya berapa? Ada sampai 100 ya. Kalau ada 100 coba tunjukkan satu korban pemerkodokan itu. Yang gini aja Ripa, Gimana? yang nyata-nyatanya saja, yang sering viral-viral, yang sering keluar Itu nyata. Loh Nah, ini itu bukan nyata lagi Pak. Ini bahkan diurusi sama PBB Pak. Kenapa Bapak malah bilang ini nggak aku bilang nyata? nyata, tapi kan selama ini kan tidak pernah viral, tidak pernah keluar di berita apa yang keluar Masa kan semua. viral ini bahkan diurus sama PBB loh. Ini Saya tuh keluar dengan kamunya yang nggak mau lihat. Ini kamu tahu nggak yang ngurusin pelecehan seksual di gerejamu itu PBB loh. Kok kamu bilang nggak viral? Karena kau malu nih. PBB kecam Vatikan terkait pelecehan nyata-nyata seksual. aja yang ada Nah, di negara ini kita. nyata nggak? Pak. Oh di negara, di Indonesia. Di Indonesia nih. Nih, bentar ya. Nasional Nggak usah terlalu. Oh nggak mau. Oke, kita lihat pendeta. Oke, yang viral. Oh oke. Oke, ini maksudnya ini yang mungkin. dunia loh Pak. Iya, saya yang kecil-kecil itu saya nggak biasa Pak. Saya biasanya yang gede-gede Pak. Ini maksudnya Pak. Kronologi pendeta di Blitar diduga cabuli 4 anak Pak. Ya Pak ya, 4 anak supirnya ya Pak ya. Oh mau yang viral? Oh ada di Indonesia.
Aduh, Bapak kemana? Aku turun. 6 fakta bejat pendeta cabuli 3 anak di Blitar, Pak ya. Inilah ya, di BBC. Kasus pendeta di Surabaya diduga perkodok jemaat di bawah umur. Mengapa terjadi? Nih Pak, ini Pak nyata loh Pak. Kenapa Bapak bilang nggak viral ya Pak? Kenapa Bapak nggak mau viralin? Malu. Ini kan agama kalian. Jadi yang lebih kurang ajar itu adalah ngakunya punya roh Tuhan dalam dirinya, ngakunya anak Tuhan, tapi memperkodok. Kalau umat Islam nggak pernah ngaku-ngaku anak Tuhan, Pak. Umat Islam nggak pernah ngaku-ngaku ada roh Tuhan dalam dirinya. Umat Islam itu selalu mengaku bahwa di dalam diri kami itu ada setan. Nah, dalam diri kami ada setan. Justru heran saya, kenapa orang Islam yang ngakunya ada setan dalam dirinya justru sedikit yang memperkodok. Tapi ada orang ngakunya anak Tuhan, Tuhan dalam lubang hidungnya, tapi paling banyak mencabuli. Ah, itu baru kita tanyakan, ada apa ini? Agama ini ajaran atau doyan? Doyan. Ini ajaran ini, bukan apa bisa dikatakan ini oknum. Masa oknum jumlahnya banyak? Banyak. Itu loh. Seperti itu ya. Tolong ya, kalau kawan-kawan Kristen ini ingin memperming agama Islam, lihat muka bundanya gembala dulu. Kalau bunda gembala jangan naik, nanti malu. Kenapa? Aib agama kalian ada di tangan saya semuanya rata-rata ya. Di sini bicara iman, bukan bicara Tuhan-Tuhanan. Kita bicara tentang iman supaya kita terselamatkan. Rasa sayang, rasa sayang. Lihat dari jauh, ajaran iblis memang mengatakan iblis adalah karya penyaliban. Ternyata diridoi, Tuhannya kok kerja sama iblis gitu. Waduh. Gitu ya. Terima kasih. Memang Bunda ini luar biasa guys, teman-teman tuh ya. Oh, Bunda multitasking ya. Bunda gembalanya Mak ini multitasking. Bisa parwe 12 macam, bisa menari tari piring, tari patok ular, lele, tari kipas, tari oten mengaum kesurupan, tari tantrumnya oten. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.